Haleluya. Puji nama Tuhan, apa kabar? Luar biasa, dahsyat, hebat, ajaib Tuhan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Saya yakin dan saya percaya bahwa hari ini adalah hari-hari yang hebat, yang luar biasa di dalam Kristus Yesus. Meskipun di luar sana ada satu kabar yang jujur tidak sangat mengenakan, bahkan menakutkan bagi semua orang, di mana Brasil ditimpa oleh suatu bencana yang luar biasa. Nah, bencana itu terjadi sebelumnya ada karnaval kerajaan iblis. Ingat baik-baik bahwa setiap permainan kuasa gelap atau persekutuan dengan kuasa gelap dalam bentuk apapun juga, baik itu melalui adat istiadat, karnaval atau apapun juga, pasti ada tumbalnya. Bencana ini terjadi setelah karnaval kerajaan iblis. Inilah yang membuat Allah atau Tuhan itu murka. Ada satu dosa yang paling mematikan adalah membuat Allah cemburu. Coba kita lihat di dalam Hakim 3 ayat yang ke-7. Ya, demikian firman Tuhan. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Orang Israel adalah saudara dan saya. Siapapun juga orang percaya yang sudah mengenal Tuhan. Tetapi ternyata firman Tuhan bilang, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sedangkan di mata orang Israel sendiri tidak jahat. Seperti perayaan karnaval tidak jahat. Menurut apa? Menurut orang Brasil. Kenapa? Karena itu adalah adat istiadat mereka. Karena itu setiap tahunnya mereka lakukan. Merayakan namanya Halloween. Menurut mereka fine-fine aja. Tetapi itu suatu kejahatan di mata Tuhan. Nah, manusia mengukur apa yang ada dalam matanya. Tetapi Tuhan punya ukuran yang lain di dalam mengukur kehidupan saudara dan saya. Yang diukur sama Tuhan cuma satu. Apakah engkau sudah benar atau tidak di hadapan aku? Apakah engkau melakukan yang jahat atau tidak di mataku? Yang sesuai tidak, selaras tidak dengan firman. Bukan apa kata manusia, bukan apa kata orang lain, bukan apa kata dunia, tetapi harus apa kata firman. Jadi ukuran saudara dan saya hari ini bukan ada di mata dunia. Di mata dunia mungkin kau bilang bahwa itu baik. Karena matanya Tuhan memandang selaras dengan firman. Yang menjadi ukuran adalah firman, bukan kebaikan kita, bukan perbuatan kita, apa yang kita lakukan di dalam hidup kita. Balik lagi. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan. Tetapi bagi orang Israel, mereka nggak melupakan Tuhan. Mereka fine-fine aja. Merayakan yang namanya karnaval, merayakan yang namanya Halloween, merayakan cengpeng, mungkin baik-baik aja. Tetapi tidak sesuai kepada firman. Apa yang ada dalam firman, lakukan. Yang tidak ada dalam firman, yang menentang dan tidak tertulis dalam firman, jangan pernah kita lakukan. Kenapa? Karena kita dianggap sebagai orang yang jahat di matanya Tuhan. Kita nggak memuliakan Tuhan, tapi justru kita punya unsur yang jahat di matanya Tuhan. Mereka melupakan Tuhan. Jadi kejahatan di dalam kehidupan mereka melupakan Tuhan. Mereka menggeser Tuhan. Pokoknya yang terpenting adalah kehidupan saya dulu. Urusan Tuhan, urusan belakangan. Seperti karnaval Brasil, ya kan? Mereka melupakan Tuhan. Mungkin juga yang pakai topeng Illuminati, Beelzebul dan lain-lain, semuanya itu adalah orang Kristen. Tapi mereka bilang ini hanya perayaan, ini hanya entertainment, tapi tidak penting buat Tuhan. Kenapa? Karena yang terpenting buat Tuhan, apakah saya sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan kita sabar, tapi dia punya sisi kekerasannya. Ada banyak orang yang bilang, Pak, ini setiap tahunnya Brasil sudah lakukan semua, Pak. Kenapa Tuhan baru sekarang? Karena satu, kesabaran Tuhan, saudara saya yakin tanpa batas. Tapi ingat, lewat kesabaran Tuhan ada sisi kekerasan yang tidak pernah dia bisa tahan semuanya. Barang siapa aku kasihi, aku akan hajar dan aku akan tegur dia. Dan saya yakin Tuhan mengasihi Brasil. Maka itu Tuhan hajar dan Tuhan tegur. Tidak akan sampai lama-lama, tapi Brasil harus penuh dengan kemuliaan Allah dan dipulihkan. Orang yang kukasihi, dia pasti kudidik, kuhajar, kutegur. Jangan sampai kita melupakan Tuhan. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan. Mereka mengabaikan Tuhan. Mereka melupakan
melupakan Tuhan. Mereka datang ke Tuhan kalau mereka ada sesuatu yang mau mereka dapatkan. Tetapi kalau tidak ada sesuatu yang mereka mau dapatkan, mereka melupakan Tuhan semuanya. Pada waktu sakit dia telepon hamba Tuhan, dia telepon pendeta, dia telepon pastor, mendoakan dia supaya penyakitnya sembuh. Tetapi pada waktu dia sehat, segar semuanya, dia tidak cari gereja, dia tidak cari Tuhan, bahkan dia tidak cari juga yang namanya hamba-hamba Tuhan atau apapun juga. Kenapa? Karena dalam posisi segar. Pada waktu bangkrut baru cari Tuhan. Pada waktu kesusahan, anaknya narkoba, tidak punya anak, tidak punya pekerjaan, baru dia cari Tuhan. Pada waktu ada pekerjaan yang baik, dia melupakan Tuhan. Dia bilang, gereja itu dalam 1 minggu ada 7 kali. Jadi saya bisa pilih-pilih sebenarnya. Dan sekarang ada gereja online. Untuk apa saya beribadah dengan baik-baik, saudara? Gereja online bagus daripada tidak ada gereja. Tetapi yang terpenting adalah firman Tuhan yang hari ini akan kau dengar secara live, yang membuat saudara dan saya hari ini bisa mengalami Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan. Orang Israel melupakan Tuhan. Saya tidak tahu apakah benar-benar dia melupakan Tuhan atau pura-pura lupa, atau pura-pura bego juga untuk melupakan Tuhan. Banyak orang Kristen juga yang hari ini kalau disuruh datang ke gereja, beribadah, memuji, menyembah Tuhan, baca firman, praise worship dan lain-lain, dia bilang, nanti aja, saya tidak ada waktu semuanya. Waktunya nanti akan ada di mana? Nanti waktunya akan ada cuma satu, di ruang-ruang ICU. Banyak waktunya semuanya. Ngapa? Itu waktu yang paling banyak. Jangan sampai pada waktu di ruang ICU baru kita cari Tuhan, baru kita punya persekutuan dengan dia, baru kita punya pengalaman dengan dia. Semuanya sudah terlambat. Hari ini jangan pernah melupakan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan penciptamu. Dan nafas hidupmu hari ini yang engkau hidupkan, ini dari Tuhan. Teknologi belum pernah bisa menciptakan namanya nafas. Dia bisa menciptakan oksigen, tapi dia tidak pernah bisa menciptakan nafas kehidupan. Kenapa? Karena nafas kehidupan itu anugerah, itu pemberian dari siapa? Dari Tuhan. Waktu pertama kali Tuhan menghembuskan nafas kehidupan kepada si manusia, yaitu kepada Adam. Jadi nafas hidup kita itu dari Tuhan. Jadi tidak ada pernah yang bisa menciptakan yang namanya nafas. Coba Yesaya 29 ayat yang ke-13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya hanyalah perintah manusia yang apa? Dihafalkan. Firman Tuhan bilang bahwa banyak orang Kristen yang hari ini memuji menyembah Tuhan, tapi hatinya sebenarnya nggak memuji menyembah Tuhan. Banyak orang Kristen yang hari ini dia bisa datang kepada Tuhan, memuliakan Tuhan lewat mulutnya dia, tetapi sebenarnya hatinya nggak seperti itu. Kenapa? Karena dia pada waktu ada di rumah Tuhan punya kepentingan. Yang Tuhan lihat tetap adalah bagaimana hati kita. Datang ke gereja bukan untuk setoran muka sama pendeta, bukan untuk juga selesai ibadah ada makanan, bukan juga karena ada event juga, no. Tetapi engkau datang kepada Tuhan karena engkau ingin memuji, menyembah Tuhan, dan engkau mau mengalami Tuhan di dalam kehidupanmu. Dan yang Tuhan lihat adalah hati kita. Manusia bisa dibohongin. Datang kepada Tuhan dengan hati yang bersih, dengan hati yang tulus, dengan hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saya yakin bahwa saudara dan saya akan diberkati sama Tuhan. Datang kepada Tuhan saat kita jaya, saat kita diberkati, saat kita sehat sempurna. Datang kepada Tuhan. Jangan pada waktu sakit baru kita cari pendeta, cari Tuhan. No. Banyak orang Kristen yang nggak ingat bahwa dia tuh diciptakan sama Tuhan. Nafas kita ini adalah pemberian dari Tuhan. Ini penting dalam hidup kita. Ketika engkau menyadari bahwa nafas yang engkau nafaskan hari ini adalah dari Tuhan, engkau bisa menerima anugerah Tuhan yang besar. Tetapi kalau engkau mengabaikan nafas ini, engkau bilang bahwa udahlah, nanti juga mati, ya udah mati aja lah. Berarti orang ini tidak menghargai nafas yang berasal daripada Tuhan. Apa 12 ayat yang pertama? Dikatakan di sana, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Ada hari-hari yang malang, maka itu firman Tuhan bilang, harus ingat kepada penciptamu, ingat kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Pada waktu hari ini kita mungkin udah menjauh dari Tuhan, kita udah melupakan Tuhan.
Ya, meskipun kita ada di gereja, ini fisiknya ada di gereja, tapi hatinya kita nggak tahu ada di mana. Bukan di gereja, mikirin tempat pancing. Anda harus ada di dalam rumah Tuhan. Anda memuji menyembah Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Itu yang benar di hadapan Tuhan. Coba kita lihat balik lagi ke dalam Hakim-Hakim 3 ayat yang ke-7. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan, Allah mereka, dan beribadah kepada Baal dan para Asyera. Baal berbicara tentang penyembahan berhala tradisional, sedangkan Asyera berbicara tentang penyembahan berhala tetapi dalam lingkup modern. Ada tradisional dan ada modern. Yang tradisional penyembahan berhalanya ada medianya, ada patungnya, ada dewanya, ada gambarnya. Ini adalah tradisional. Tetapi ada yang modern itu tidak ada apa-apanya, tapi adanya di dalam diri kita. Coba kita lihat dulu yuk. Saya mau bahas dulu tentang Baal dulu. Imamat 26 ayat yang pertama. Hati-hati hari ini tentang penyembahan berhala. Pak, saya nggak penyembahan berhala, Pak. Saya sudah clean up semua, Pak. Oh, belum tentu. Hari ini kita mau cross check lagi. Apakah saudara dan saya termasuk salah satu dari penyembahan atas Baal atau atas Asyera? Imamat 26 ayat yang pertama. Ini adalah penyembahan tradisional. Penyembahan karena adat istiadat, karena leluhur kita. Imamat 26 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala jangan kamu dirikan bagimu, juga batu berukiran janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu. Jelas firman Tuhan bilang, tidak boleh buat yang namanya patung, menempatkan patung, apalagi menyembah, apalagi hidup di dalam berhala-berhalanya. Orang Kristen harus teguh memegang ini semua. Cuma abu A, B, C, D, E, F, G, kan? Abunya berkeliaran kemana-mana juga. Bukan ada rohnya, tetapi justru masuklah kuasa gelap, masuklah roh orang mati ke dalam abu-abu itu, sehingga kita menyembah dia. Hati-hati, jangan ada penyembahan, jangan membuat berhala bagimu, patung dan tugu berhala. Lihat di dalam Ulangan 7 ayat ke-25 sampai dengan ayat yang ke-26. Patung-patung Allah mereka, Allahnya huruf kecil, berarti berhala, haruslah kamu bakar habis. Perak dan emas yang ada pada mereka jangan kau ingini, dan kau ambil bagi dirimu sendiri, supaya jangan engkau terjerat, sebab hal itu adalah kekejian bagi Tuhan. Jadi kalau ada patung penyembahan berhala adalah kekejian bagi Tuhan. Ayat yang ke-26. Dan janganlah engkau membawa sesuatu kekejian masuk ke dalam rumahmu, sehingga engkau pun ditumpas seperti itu. Haruslah engkau benar-benar merasa jijik dan keji terhadap hal itu, sebab semuanya itu dikhususkan untuk dimusnahkan. Jadi yang namanya berhala tradisional, bentuknya apapun juga, harus dimusnahkan di dalam hidup kita. Dan kalau kita masih menyimpan, itu adalah kekejian bagi Tuhan. Pak, di dalam perjanjian baru kita sudah dalam masa anugerah. Kekejian bagi Tuhan, pada waktu Anda bongkar lagi, kata-kata ini ternyata bukan hanya kekejian saja, tapi diibaratkan kotoran yang benar-benar kotor. Saya mau nanya ini, yang namanya kotoran perjanjian lama sama perjanjian baru, sama-sama bau nggak? Bau. Berarti kalau gitu, kalau di dalam perjanjian lama keji, di dalam perjanjian baru keji juga. Tidak mungkin di dalam perjanjian baru tidak keji. Kejinya dihapus semua, tidak. Terupdate kepada perjanjian baru. Jadi bukan hanya sekedar diingkari, habis itu ditinggalkan saja, bukan. Tapi meneruskan ke dalam perjanjian baru. Apa yang keji di dalam perjanjian lama, keji juga di dalam perjanjian baru. Dan keji juga di dalam saat ini. Yang namanya buat patung tidak boleh, menyembah berhala tidak boleh. Kenapa? Kekejian. Dan firman Tuhan bilang, orang yang melakukan itu ditumpas pasti sama Tuhan. Berhasil melakukan yang namanya karnaval kerajaan iblis, besoknya ditumpas sama Tuhan. Pak, tapi negara-negara lain, Pak, belum, Pak, tunggu waktunya. Karena setiap kali permainan iblis, entertainment bersama-sama dengan iblis, ada tumbangnya. Iblis tidak memberikan itu gratis. Tidak. Ada waktu dan ada saatnya bahwa itu akan terjadi. Yang kedua,
Saya akan berbicara tentang Asyera. Asyera berbicara tentang penyembahan berhala modern. Segala sesuatu apapun juga yang disembah dan menjadi bagian di dalam hidup kita untuk kita menerima penyembahan itu. Ini adalah penyembahan modern. Coba kita lihat dulu. 1 Yohanes 5 ayat 21. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Berhalanya apa, Pak? Berhalanya bukan cuma berhala yang kelihatan, patung, boneka, atau apapun juga. No. Tetapi berhala yang tidak kelihatan adalah kita mau buat disembah. Kita mau buat ditinggikan. Kita mau buat dipopulerkan. Kita mau pokoknya apa-apa harus dia. Harus dia. Ini adalah penyembahan. Nah, saya ini pernah jadi berhala. Nggak tahu juga. Sampai hari ini mudah-mudahan tidak ada yang memberhalakan saya. Jangan sampai istilahnya menggantungkan hidupnya atas doa saya. Saya menjadi berhala buat dia. Jangan sampai mereka memberhalakan saya. Kalau penyakit atau apapun juga teleponnya Pastor Andre. No. Mereka harus menggantungkan hidup mereka kepada Tuhan. Dan saya pun pada waktu menerima seperti itu, saya bilang, wow, berarti hidup saya luar biasa. Hati-hati. Saya bisa menjadikan diri saya sebagai berhala. Ini berhala modern. Asyera namanya. Notabene kita mau supaya kita yang unggul, kita yang hebat, kita yang lebih mulia dan lain-lain. Berhala Asyera ini ternyata cikal bakalnya pada waktu terjadi peperangan. Lucifer punya berhala Asyera. Saya ingin untuk ada di tempat yang paling tinggi. Saya ingin untuk ada di tempat yang paling atas, di mana yang bawah itu harus tunduk terhadap saya. Ini kesombongan. Ini yang harus kita clean up. Tidak boleh yang namanya ada kesombongan. Sebelum 2016 saya habis-habisan hidup saya. Ya, saya main pengurapan dan lain-lain semuanya. Di 2016 saya ditegur sama Tuhan. Dan akhirnya 2018 baru saya bertobat. Saya udah bilang, menobatkan pendeta dari kesalahan dia butuh waktu 2 tahun. Tidak mudah. Kalau bilang bahwa, Pak, saya ditegur sama Tuhan sekali cukup. Tidak. Anda harus ditegur berulang-ulang kali. Sampai pada waktu kesadaranmu disadarkan sama Tuhan. Baru kau bilang bahwa, Tuhan, saya bertobat, Tuhan. Yes. Susah untuk menegur hamba Tuhan. Mengapa? Karena hamba Tuhan itu punya pembenaran atas hidupnya dia. Juga keseimbangan. Hati-hati. Ada penyeimbang. Banyak orang Kristen yang hari ini jadikan firman sebagai keseimbangan di dalam hidupnya dia. Dia orang Kristen, dia orang baik, tidak mungkin nipu. Padahal sebenarnya itu kedok saja untuk menyeimbangkan terhadap sekuleran dia. Hati-hati sekali. Apalagi kita ingin menang sendiri. Ya, ini salah satu berhala. Berhalanya apa? Dalam diri saya. Maunya pokoknya saya yang didengarkan. Ini berhala dalam hidup kita. Harus clear up. Ya, coba kita lihat di dalam Kolose 3 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Dan dengan firman Tuhan. Karena itu matikan dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu apa? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Yang sama dengan apa? Penyembahan berhala. Kalau kita masih bisa melakukan yang namanya percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, itu sama dengan kita penyembahan berhala. Sama dengan kita punya berhala di dalam hidup kita. Maka itu berhala modern hari ini ada di dalam diri kita, dibungkus sama topeng Yesus. Topeng kemuliaan, topeng kebaikan. Seberapa banyak hari ini, sorry to say banget, minta maaf sama rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, pendeta atau pastor atau apapun juga, tapi saya harus ceritakan hal ini. Berapa banyak yang hidup dalam percabulan, masih bisa khotbah di atas mimbar. Berapa banyak yang hidup dalam kenajisan, dia hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Masih ke tempat-tempat karaoke, ke diskotik, ke clubbing dan lain-lain, tapi dia bisa khotbah, bisa memuji menyembah Tuhan, hebat, luar biasa. Dan jemaat tidak tahu kenapa dibungkus sama apa. Tapi topeng kemuliaan, topeng Yesus, topeng kebaikan, topeng kemegahan, topeng wisdom, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu yang jahat. Hawa nafsu berbicara tentang pornografi. Tapi satu ada di atas mimbar. Memuji menyembah Tuhan luar biasa, korbannya berapi-api luar biasa. Tapi maaf, punya topeng saja. Karena berhalanya ada. Ia tidak mau dibongkar. Pada waktu kita tegur,
hamba Tuhan, kamu ini melakukan ini. Dia marah. Kenapa? Karena dia ada berhala dalam hidupnya dia. Karena sama dengan penyembahan berhala, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Banyak nggak? Mohon maaf, banyak sekali. Saya diceritain sama teman saya, Pastor Andre, untuk yang mau menjadi ketua KOR atau ketua konsel, ketua KUL di gereja besar, harus punya tabungan minimal 100 juta. Saya mikir, saya buka tabungan saya, tinggal 1 juta. Mohon maaf ya, saya aja kagak layak untuk jadi ketua KOR. Saya layak-layak nih, OB aja. Itu pun kalau diterima jadi OB di gereja. Kenapa? Nggak layak, saya 1 juta. Ketua KOR itu 100 juta. Saya jadi OB lah. Itu pun belum lulus loh. Kalau tidak serakah, hari ini firman Tuhan bilang, kasih persembahan, kasih persepuluhan, supaya rumahku ada persediaan makanan cukup, atas firman Tuhan. Bukan di rumah dia, bukan di rekening dia, tapi apa? Di rumah Tuhan harus cukup makanannya, untuk pelayanannya. Anaknya bisa sekolah di London, di New York. Wow, bisa punya mobil baru, bisa punya Alphard. Yang Tuhan lihat hari ini hati kita. Jangan serakah. Keserakan Tuhan akan hancurkan semuanya. Ada satu orang 15 tahun yang lalu, dia nawarin saya, dia bilang bahwa, Pak, masuk sinode saya aja, Pak. Saya gaji Pak Andri 3,5 juta. Saya bilang, saya tidak mau. 3,5 juta Pak. Bapak nggak usah ngapa-ngapain, tapi Bapak masuk registrasi ke sinode saya. Sinodenya lumayan. Saya bilang, saya enggak. Selesai itu kurang lebih sekitar 3-4 bulan. Saya dengar dia masuk penjara. Ketua sinodenya pendeta juga, gembala sidang juga. Kasus apa? Korupsi. Untung saya tidak masuk. Kenapa? Serakah mereka semua. You buang yuk keserakahan dalam hidup kita. Dalam 1 minggu ya, Anda lihat nih, Anda keluarin buat makan tuh berapa? Hitung yang realistis. Anda keluarin buat makan dalam 1 minggu ini mungkin bisa kurang lebih kita 1 juta. Tapi memberikan buat Tuhan nggak berani jor-joran. Memberikan buat rumah sakit jor-joran luar biasa. Obat dokter, cross check dalam hidup kita. Tuhan nggak butuh duit kita, tapi apa yang ada dalam hidup kita saat ini, berikan yang terbaik buat Tuhan. Bukan berbicara soal yang namanya duit. Kalau kita berbicara tentang berkat adalah karena uang, tidak realistis. Karena berkat yang kita terima bukan berbicara soal uang, tapi berkat yang kita terima berbicara tentang hidup kita di dalam Tuhan. Dan saat ini saya masih sehat sempurna, tidak ada sakit apapun juga. Kita semua ini berhutang sama Tuhan. Selama saya punya mata yang tajam, sampai kurang lebih sekitar 2 tahun yang lalu, berarti saya udah kurang lebih sekitar 41 tahun punya mata yang tajam. Saya berhutang sama Tuhan ratusan juta. Kenapa? Karena operasi mata saja itu 20 juta. Saya berhutang atas jantung saya yang sehat. Saya punya syaraf, saya punya otot, saya punya lutut, semuanya masih sehat sempurna. Semuanya saya berhutang sama Tuhan. Karena kita mau operasi lutut 100 juta. Itu kita udah berhutang sama Tuhan. Kita sudah gunakan lutut ini kurang lebih sekitar 40 tahun. Saya udah gunakan sehat sempurna. Jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan, tapi berikan yang terbaik untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Kalau kita bisa jor-joran terhadap yang lain, harus bisa jor-joran juga kepada Tuhan. Kolose 3 ayat yang ke-5. Karena itu matikan dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama persis dengan penyembah berhala. Jadi kalau engkau melakukan itu semua, sama levelnya dengan engkau penyembah berhala. Berhala modern, ayat yang ke-6. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang apa? Durhaka. Oke, ayat yang ke-7. Dahulu juga kamu melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup apa? Di dalamnya, ayat yang ke-8. Tetapi sekarang buanglah semua ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari apa? Mulutmu. Berarti mulutnya kita jangan pernah dijadikan suatu sarana penyambung, saudara. Sarana yang membuat berhalanya ini bisa timbul di dalam hidup kita. Ketika marah, dia geram. Ketika dia geram, pasti dia akan melakukan kejahatan. Dia akan melakukan fitnah. Dan akan keluar kata-kata
kotor. Ayo singkirkan semuanya. Itu adalah berhala-berhala, berhala Asyera. Penting bagi saudara saya untuk hidup benar dari awal, sudah benar dalam kehidupanmu. Khotbah saya, right in the first start. Bagaimana engkau mengawali hidupmu dengan sesuatu yang benar yang mau engkau langkahkan di dalam kehidupanmu untuk selanjutnya. Jadi bukan hanya sekedar kita berjalan, tapi kita juga harus tahu pada waktu kita berjalan, kita harus hidup yang benar, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. 1 Korintus 9 ayat ke-27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri apa? Ditolak. Saya ini sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, harus melatih tubuh saya. Jangan sampai saya habis memberitakan Injil, justru saya ditolak. Kenapa? Karena kelakuan saya tidak sesuai dengan firman. Perbuatan saya tidak sesuai dengan firman. Banyak hari ini orang Kristen bisa dengar firman Tuhan, bisa melayani Tuhan, bisa memuji menyembah Tuhan, luar biasa. Tetapi di luaran sana dia ditolak. Itu orang Kristen apaan tuh? Kristen tapi tukang nipu, Kristen tapi berzina, marah-marah terus, mengumpat terus, dan akhirnya kita tidak menjadi berkat buat orang itu. Banyak orang Kristen yang menjadikan firman yang pertama sebagai bahan pertimbangan, ditimbang-timbang. Yang baik mendukung dia lakukan, yang tidak baik tidak mendukung dia, tidak dia lakukan. Yang baik yang justru mencela hidupnya dia nggak ikutin. Jadi dia menggunakan firman sebagai bahan-bahan pertimbangan. Yang kedua, dia menggunakan firman sebagai bahan pembenaran. Untuk hidup saya dibenarkan karena firman yang saya baca. Ini hati-hati sekali. Yang ketiga, dia menjadikan firman sebagai bahan keseimbangan. Datang ke gereja, doa. Kenapa? Harus seimbang. Padahal di luar sana dia melakukan hal-hal yang tidak baik di luar kekuasaan firman. Hati-hati. Hari ini jadikan firman Tuhan sebagai batu karang yang kuat. Matius 16 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini kekuatan Tuhan dalam hidupmu. Aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak dapat menguasainya. Jadi gereja harus kuat. Kehidupan harus kuat. Harus seperti apa? Harus seperti batu karang. Tidak terombak-ambing oleh apapun juga. Ada hujan, ada badai. Tetap kita tidak akan berlari atau menjauh atau berbeda dari kebenaran firman yang kita sudah terima. Saya menerima ayat ini. Engkau batu karang, dan aku mendirikan gereja di atas batu karang itu. Sepanjang kuat luar biasa. Meskipun waktu saat itu ada orang-orang yang mengancam hidup saya. Dia bilang, kamu keluar. Kamu tidak boleh melayani Tuhan, tidak boleh menjadi hamba Tuhan, dan gereja tutup. Tapi saya dengan ayat ini, speak up with my heart. Dia bilang bahwa engkau batu karang itu. Aku ingin mendirikan jemaatku atas batu karang itu. Maka itu iblis gak suka sama saya. Kenapa? Karena lewat hidup saya banyak orang-orang yang bertobat. Lewat hidup saya banyak orang-orang yang diberkati. Dia mau hancurkan hidup saya. Dari keluarga saya dihancurkan total. Banyak orang-orang yang mau untuk saya mati, untuk saya dipenjara. Mohon maaf, dipenjara sekalipun juga. Saya tidak mungkin membungkam mulut saya untuk saya bisa melayani Tuhan, memberitakan kebenaran firman. Kenapa? Karena firman perlu diberitakan. Bisa dia hilangin mulut saya masuknya tangan saya bisa menulis. Watchman, satu hal yang luar biasa. Tangan, mulut semuanya sampai mata dibuat buta, dia tetap menulis. Tulisannya memberkati. Saya lahir dari tulisan-tulisan, dari cerita, dari kisah hidup seorang yang namanya Watchman. Tangannya diputuskan, dibuntungin supaya apa? Tidak bisa nulis. Ternyata masih punya kaki. Kaki dibuntungin juga. Sebelumnya dia nulis pakai kaki. Itu namanya Watchman. Sampai akhirnya dia nggak punya apa-apa lagi. Orang bisa membunuh tubuh, tapi satu, dia tidak bisa membunuh hatinya untuk tetap melekat kepada Tuhan. Satu pahlawan iman yang luar biasa yang saya sangat kagumi, Watchman. Itu hebat, luar biasa. Atas batu karang mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak bisa menguasainya. Tidak ada satu kuasa pun yang bisa menutup gereja. Tidak ada satu kuasa pun yang bisa menghentikan gerakan-gerakan Allah dalam hidup kita.
sebagai orang-orang percaya. Dan saya ini tidak terhentikan. Mau ada masalah, mau ada problem atau apapun itu, maju terus semuanya. Orang lain ngomongin A, ngomongin B, nggak pusing saya. Kenapa? Karena hidup saya untuk Tuhan. Kenapa? Karena saya move forward. Kenapa? Karena saya cuma mau mendengarkan suaranya dia. Tapi kalau orang bilang, orangnya kan seperti begini, Pastor Andri, begini, kehidupannya gini, semuanya omong kosong, betul setan semuanya. Yang terpenting satu, apa kata Tuhan dalam hidup saya? Bukan apa kata manusia. Kenapa? Karena ketika peninggian dari manusia pasti akan jatuh. Tapi peninggian dari Tuhan akan membuat saya hidup seperti Raja Wali. Minggu kemarin saya dapat suatu penglihatan luar biasa. Pada waktu saya firman, saya melihat Raja Wali yang hebat, yang luar biasa. Di atas Raja Wali itu ada saya dan bersama dengan tim PLCC terbang untuk lebih tinggi lagi di hadapan Tuhan untuk kemuliaan kebesarannya. Wow, lihat semuanya, wah, kemuliaan yang luar biasa. Saya yakin bahwa di tahun ini saudara saya akan diangkat dan maju dan berflight, akan terbang lebih tinggi lagi untuk kemuliaan kebesaran nama Dia. Ke-19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan Tuhan bilang bahwa gereja harus dibangun dengan dasar batu karang yang tidak pernah bisa digoyangkan oleh apapun juga. Dan kunci kerajaannya sudah ada di dalam orang yang mendirikannya, di dalam gereja yang berdiri atas batu karang. Berarti kalau sudah ada kunci, saudara dan saya tinggal membuka saja. Anda bisa membuka pintu kemuliaan, pintu berkat, pintu kuasa, pintu pujian di dalam hidup saudara dan saya. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup seperti Kristus hidup di dalam hidup kita. Saudara dan saya wajib untuk hidup seperti hidup Kristus. Galatia 2 ayat ke-20, namun aku hidup bukan aku lagi, tetapi Kristus hidup di dalam hidupku. Saudara dan saya hari ini harus menjadi hidup seperti Kristus hidup dalam hidup kita. Right in the first start. Startnya sudah benar dan kita harus melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Kurang lebih sekitar tanggal 1, saya buka WhatsApp, masih ada di arsip. Mama saya nggak pernah ngirimin saya ayat. Tapi waktu saat itu, dia pernah ngirimin saya ayat 1 kali. Saya baca ayat itu. Ayatnya saya baca di dalam Filipi 3 ayat ke-17 sampai dengan ayat yang ke-21. Dia kirim buat saya. Hanya satu-satunya ini, nggak ada lagi. Coba ini doang ayatnya. Dia bersuara. Saya yakin ini suaranya Tuhan. Dulu pernah disampaikan sama ibu saya, tapi saya mengabaikan. Pada waktu tanggal 1, dia speak up again. Dia ada bersuara lagi semuanya. Dia bilang begini, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang telah menjadi teladan. Dalam tulisannya adalah jadilah teladan untuk banyak orang. Ini pesan. Dan pada waktu saya lihat itu, saya menangis. Oh, berarti dulu ibu saya mau loh supaya saya bisa menjadi teladan untuk banyak orang. Luar biasa. Ayat ke-18. Karena seperti yang telah kerap kali itu katakan kepadamu, dan yang telah kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Ayat 19. Kesudahannya mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Ayat ke-20. Karena keluarga negaraan kita ada di dalam kerajaan sorga, dan dari situ kita menantikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ayat ke-21 yang terakhir. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Luar biasa sekali. Dia bilang jadi teladan. Dan hari ini saya bilang bahwa Tuhan terima kasih. Kalau lewat hidup saya bisa memberkati banyak orang di dalam hidup saya. Puji nama Tuhan. Dan 2 Korintus 4 ayat ke-10 sampai ayat ke-11 saya akan bacakan saja. Kami senantiasa membawa kematian Kristus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Kristus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Biar tubuh saya dijadikan hidupnya Yesus.
Biar kehidupan Yesus ini nyata. Dan suatu hari orang akan melihat bukan sayanya. Kenapa? Karena Tuhan bilang Andri Christian sudah mati. Dan sudah lama mati. Tapi yang hidup dalam hidupnya dia adalah Kristus Yesus dalam hidupnya dia. Tuhan semua memberkati. Amin. Puji nama Tuhan. Musik berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu. Kasih dan setiamu tak pernah lalu di hidupku.